Kita tidak dapat memilih dari keluarga mana akan dilahirkan dan dibesarkan. Namun pada saat dewasa banyak hal yang bisa diputuskan untuk diri sendiri, terlepas apakah itu keputusan yang benar ataupun salah di mata dunia. Selamat nonton film. Inilah Raw. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga vegetarian. Tidak ada setitik daging pun yang mereka makan sejak mereka tahu bahwa ada kelainan atau penyakit aneh yang bersarang di tubuh putri dan ibunya. Saat Justin makan bersama orang tuanya, dia memuntahkan makanannya karena merasa ada yang aneh. Ternyata benar ada sepotong sosis di kentang halusnya. Mengetahui itu, ibunya komplain pada pelayan restoran. Justin akan berkuliah di jurusan kedokteran hewan. Kini ia dalam perjalanan menuju asrama kampusnya. Dengan senang hati orang tuanya mengantarkannya. Sesampainya di parkiran asrama, ibunya meminta Justin untuk menelpon kakaknya. Saat ditelepon, kakaknya tidak mengangkat. Ayah dan ibunya memutuskan untuk segera pulang. Mereka pun saling berpelukan dan saling mendoakan. Di asrama, Justin yang sedang tidur dikejutkan dengan seorang cowok yang ternyata adalah teman kamarnya. Dia komplain karena dia berharap akan sekamar dengan cewek juga. Cowok itu langsung dengan spontan mengatakan dia adalah banci. Setelah itu, keributan terjadi dan banyak orang bertopeng masuk ke kamar mereka lalu mengacak-ngacak isi kamar, bahkan sampai melempar kasur ke jendela. Setelah itu Justin didorong keluar untuk bergabung dengan mahasiswa baru lainnya. Maba itu lalu diperintahkan ke suatu tempat oleh senior mereka. Rupanya ini merupakan proses ospek mahasiswa baru di kampus. Para maba dipelonco sampai harus berjalan merangkak menuju tempat yang sudah ditentukan. Sesampainya di tempat itu, teman kamar Justin yang namanya Adrian itu berusaha menenangkan Justin. Sembari berkata ini hanya permainan, dan benar kata Adrian. Setelah sebuah pintu dibuka, para maba diperintahkan masuk. Di dalam ruangan itu merupakan tempat untuk bersenang-senang dengan bebas tanpa batas. Justin yang polos kebingungan dengan situasi seperti itu. Dia hanya berjalan tanpa ekspresi di tengah orang yang lagi asik berjoget. Sampai dia melihat seorang yang dia kenal. Ya, Alex kakaknya. Dia langsung menuju ke arah Alex. Alex pun turun dari panggung lalu mencium dan memeluk adiknya. Sembari berbisik, Justin akan betah di kampus itu. Setelahnya, Alex mengajak Justin untuk meninggalkan pesta dan menuju ke suatu tempat. Menggunakan senter di tangan, mereka berdua melihat foto angkatan senior kampus itu. Sampai pada salah satu foto angkatan, Alex memberitahu adiknya kalau itu adalah foto angkatan orang tua mereka. Rupanya orang tua mereka merupakan mahasiswa dari kampus yang sama. Justin sangat bahagia melihat foto itu. Saat kembali ke kamar, Justin yang lelah tidak peduli lagi dengan kondisi kamar yang berantakan. Dia langsung tidur dengan pulas. Pagi harinya, seluruh maba dikumpul di lapangan kampus. Mereka akan menjalani ospek hari pertama. Dari atas, Justin dan semua rekannya diguyur darah hewan. Lalu mereka mengambil foto angkatan yang baru. Setelah itu, para maba diperintahkan untuk makan sesuatu yang aneh dari organ hewan yang masih mentah. Karena vegetarian, Justin menolak untuk memakannya, sembari berkata pada seniornya, keluarganya vegetarian dan kakaknya tahu itu. Senior itu memanggil Alex. Alex pun datang dan meminta adiknya untuk memakan organ mentah itu sembari mengambil organ itu dan memakannya juga. Alex juga berkata kalau dia bukan vegetarian. Alex menyuapi Justin dengan paksa. Setelah makan organ itu, Justin terlihat muntah. Pada malam hari, Justin gelisah, seluruh badannya panas dan gatal. Dia memutuskan untuk ke dokter. Dokter berkata itu adalah alergi, namun ini tidak akan lama karena kulitnya sudah mengelupas. Mendengar itu, Justin sedikit tenang. Saat akan masuk ruang kelas, seorang senior mencegat Justin sembari memarahinya karena Justin tidak ikut aturan ospek yang harus memakai gaun malam saat masuk kelas. Karena tidak punya gaun malam, Justin meminjam baju dan sepatu kakaknya.
Dia merasa aneh memakainya, namun mau tak mau dia harus melakukannya karena itu aturan untuk maba. Saat makan di kantin, rasa penasaran Justin akan daging timbul. Dia mencuri sepotong daging ham, lalu menyembunyikannya di saku bajunya. Nampaknya pegawai kantin melihatnya. Karena masih ragu, Justin malah membuang daging itu. Karena kasihan dengan temannya, Adrian mengajak Justin keluar asrama dan membawanya untuk makan roti isi daging dan barbeque daging. Justin terlihat sangat lahap. Sampai pada malam hari, dia terlihat memakan daging mentah di depan kulkas. Alex membawa Justin ke kamarnya. Mereka berdua quality time layaknya saudara. Mencabut bulu di tubuh Justin, Justin meronta kesakitan dan menolak dengan menendang tangan Alex. Alex yang memegang gunting refleks memotong jarinya sendiri. Karena kaget, Alex pingsan. Justin panik dan menelpon bantuan. Bantuan bisa datang dalam 15 menit. Justin mencoba memberikan bantuan pertama pada Alex. Namun pada saat melihat jari Alex yang terputus, hasrat kanibalisme dalam dirinya memberontak. Dia lalu dengan semangat meminum darah dan menggigit jari Alex sampai habis. Alex yang tengah sadar dari pingsan hanya kaget melihat kelakuan aneh adiknya. Justin juga terlihat panik dan ketakutan. Dengan penuh amarah, Alex mengajak Justin ke suatu tempat. Di sana dia menyuruh Justin untuk menunduk di sisi jalan. Saat Justin tengah berbicara, Alex langsung melompat ke tengah jalan, membuat mobil yang melintas menabrak pohon. Mungkin karena kaget dan menghindari menabrak Alex, Justin panik lalu memeriksa keadaan Alex. Alex tidak terluka sedikit pun. Dia lalu berdiri menuju mobil yang menabrak pohon tadi. Terlihat dua penumpangnya sudah tewas dengan luka parah. Justin sempat melarang Alex, namun betapa terkejutnya dia saat melihat kakaknya asik menjilati darah korban kecelakaan tadi. Justin mencegah Alex dan memerintahkan Alex memuntahkan darah yang Alex jilati. Alex marah dengan berkata, itu semua dia lakukan untuk mengajari adiknya. Dari kejauhan, Justin terus memperhatikan Adrian. Dia terlihat menyembunyikan perasaan pada cowok itu. Saat malam hari di kamar, Justin yang terangsang sendiri menari penuh gairah sembari menciumi cermin di hadapannya. Nampaknya dia sangat bernafsu malam itu, sampai saat dia berhenti karena mendengar suara Alex berteriak. Justin keluar dari kamarnya dan melihat Alex dan Adrian bermain game. Setelah itu terlihat Adrian pamit pada kedua temannya itu. Setelah Adrian pergi, Alex memperingati Justin untuk berhati-hati pada Adrian dengan berkata, dia bukan gay. Setelah itu dia mengajak adiknya bermain game bersama. Adrian yang melihat Justin habis mandi mengajak gadis itu mendekatinya. Adrian bertanya tentang perilaku aneh Justin. Adrian rupanya khawatir pada teman sekamarnya itu. Justin yang salah paham bertanya apakah Adrian naksir padanya. Adrian dengan cepat menjawab, tidak. Justin mengakhiri perbincangan mereka. Belum lama meninggalkan Adrian, Justin kembali dan menantang Adrian untuk mengajarinya cara mengendalikan diri. Mereka pun melakukannya. Terlihat Justin tidak bisa mengontrol emosinya dan terlihat selalu ingin menggigit Adrian. Adrian terus mengawasi dan mencegahnya. Karena sudah tidak bisa terkontrol, nafsu kanibal Justin dia luapkan ke lengannya sendiri. Setelah belajar dari Adrian, Justin melihat ke arah atap gedung kampus. Dia merenungi apa yang terjadi padanya. Keesokan harinya saat di laboratorium, Adrian memberitahu Justin kalau ada pesan dari Alex. Justin lalu bertanya ada hubungan apa Alex dan Adrian. Karena merasa didesak, Adrian marah sambil teriak kalau mereka tidak ada hubungan karena Adrian adalah gay. Adrian meninggalkan kelas dengan sangat marah. Rasa putus asa dan kecewa dengan keadaannya yang aneh, Justin memutuskan untuk ke pesta.
Di sana dia terlihat mabuk dan tidak terkontrol. Dia menciumi beberapa orang yang membuatnya terlihat gila. Alex selalu datang dan membawa Justin ke suatu tempat yang katanya aman untuk bersenang-senang. Nampaknya Alex mengajak Justin ke kamar mayat. Saat pagi hari, Justin terbangun. Dia buru-buru karena hari itu dia ada kelas. Saat duduk di ruang kelas, terlihat mahasiswi yang duduk di sampingnya menghindarinya. Dia kebingungan sambil mengecek bau badannya. Saat bubar kelas, Adrian terlihat berdiri di depan kelas. Rupanya dia sedang menunggu Justin. Saat Justin sudah terlihat, Adrian lalu menariknya ke suatu tempat. Di tempat itu, Adrian memperlihatkan video Justin yang seperti kerasukan. Benar-benar marah pada Alex. Setelah melihat video itu, Justin keluar ruangan dan mencari Alex. Saat melihat Alex, Justin lalu memukul kakaknya dengan sadis. Mereka jadi tontonan semua orang yang berada di sana. Mereka saling menggigit satu sama lain. Sampai pada akhirnya di kamar Alex mengobati Justin. Sebagai saudara memang seharusnya seperti itu. Setelah luka Justin diperban karena gigitan Alex, Justin keluar dari kamarnya. Pagi harinya Justin terbangun, rupanya dia tidur di samping Adrian. Dia menoleh ke Adrian yang terlihat tidur pulas. Dia membelai pipi Adrian, tangannya menjalar ke tempat berbahaya Adrian. Begitu kagetnya dia melihat tangan yang menyentuh paha Adrian penuh dengan darah. Dia sontak bangkit dan membangunkan Adrian. Saat membuka selimut, ternyata paha Adrian sudah habis sebagian. Dia meminta maaf pada Adrian karena telah memakan daging paha temannya itu. Namun Justin melihat ada keanehan di punggung Adrian. Adrian rupanya dibunuh oleh seseorang. Dia curiga pada Alex. Dia lalu berdiri dan melihat tongkat ski Adrian penuh dengan darah. Justin mencari Alex. Nampaknya Alex tengah syok di depan kulkas. Sementara di luar kamarnya, semua mahasiswa yang mengetahui kejadian itu berkumpul di atas gedung kampus karena ketakutan. Di kamar, Justin memandikan kakaknya yang sudah berlumuran darah Adrian. Karena membunuh Adrian, Alex akhirnya dipenjara. Terlihat Justin dan keluarganya mengunjungi Alex. Saat hendak pulang, Alex memanggil Justin dan ingin mencium adiknya dari balik kaca. Justin tidak melanjutkan kuliahnya. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Saat makan bersama ayah dan ibunya, Justin sudah tidak selera untuk menjadi seorang vegetarian. Namun ibunya memaksa agar sayuran di piringnya harus habis. Ayahnya yang melihat anaknya dengan sedih berkata, "Semua ini bukan salah Justin ataupun Alex. Ini semua karena gen yang mengalir di tubuh mereka yang merupakan warisan dari ibu mereka." Justin kaget mendengar itu dari mulut ayahnya. Dia semakin terbelalak melihat dada ayahnya yang penuh dengan luka gigitan ibunya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share video seru ini. Tuliskan juga komentar kamu tentang judul film atau kritik dan saran untuk channel ini. Selamat nonton film.